Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Febriano Fajrin dengan BP 2010-213023 dengan rekan saya Hasbi Al-Huda. Dalam video ini, saya dan rekan saya Hasbi akan mencoba menjelaskan terkait salah satu aplikasi yang dapat berguna di berbagai bidang penelitian. Contohnya penelitian pasar, penelitian pendidikan, penelitian kesehatan, dan tak lupa pula penelitian di bidang pertanian. Aplikasi ini yaitu IPM SPSS. SPSS atau Statistical Program for Social Science merupakan software aplikasi statistik yang populer karena SPSS dapat membantu pengolahan data, pengujian hipotesis untuk berbagai uji dan analisis dalam statistika seperti uji T, uji F, uji non-parametrik, analisis regresi, analisis korelasi, dan analisis multivariat, dan lain-lain. Dalam penelitian, pengolahan dan penganalisisan data memegang peranan penting. Data yang telah dikumpulkan terkadang sulit ditafsirkan. Oleh karena itu, data tersebut perlu disajikan dalam berbentuk sebuah tabel atau diagram grafik. Dalam kesempatan kali ini, saya dan rekan saya akan mencoba menjelaskan sedikit kegunaan dari aplikasi SPSS, khususnya di bidang pertanian, yaitu dalam mengolah hasil data penelitian dengan uji lanjut berupa uji Duncan. Sebelum lanjut ke cara pengolahan datanya, di sini saya akan mencoba menjelaskan sedikit terkait aplikasi SPSS, di mana pada pojok kiri bawah terdapat 3 bagian, yaitu Overview, Data View, dan Variable View. Overview ini berisikan tentang ringkasan atau catatan bahwasanya kita telah berhasil melakukan pengolahan data. Terus selanjutnya yaitu Data View. Data View ini berguna untuk tempat untuk memuat data yang akan kita olah. Dan juga Data View ini merupakan tempat data kita akan dikumpulkan. Selanjutnya yaitu Variable View. Variable View ini berguna untuk membuat variabel pengamatan apa saja yang telah dilakukan atau membuat terkait parameter apa saja yang akan kita lakukan. Baik, mungkin itu sedikit penjelasan dari saya terkait bagian pada aplikasi SPSS. Selanjutnya yaitu proses pengolahan data. Sebelum melakukan pengolahan data, tadi saya sempat mencari terlebih dahulu data penelitian pertanian dan saya menemukan penelitian yaitu penelitian dengan menggunakan rancangan acak lengkap 2 faktorial. Berikut data yang akan saya sajikan. Nah, di sini seperti yang terlihat pada layar saya ini sudah terdapat sebuah data penelitian rancangan acak lengkap 2 faktorial, di mana penelitian ini dilakukan untuk meneliti pengaruh dari varietas jenis varietas tanaman kakao dan jenis berbagai dosis pupuk cair N1, N2, dan N3 terhadap tinggi tanaman atau tinggi bibit tanaman kakao. Jadi, seperti yang terlihat, terdapat varietas dan juga pupuk cair. Di mana varietas ini terdapat 3 varietas, yaitu varietas F1, varietas F2, dan varietas F3. Begitu juga dengan perlakuan dosis pupuk cair. Terdapat dosis pupuk cair N1, N2, dan juga N3. Dan juga pada perlakuan penelitian ini juga terdapat 3 kali pengulangan setiap perlakuannya, di mana pada perlakuan F1 dan perlakuan pupuk cair N1, N2, N3 dilakukan sebanyak 3 kali. Begitu juga pada varietas F2 dan juga F3. Jadi bisa dihitung keseluruhan datanya ini mencapai 27, atau bisa hitung dengan cepat yaitu
jumlah varietas dikali jumlah pupuk kali dengan 3 ulangan, jadi totalnya 27. Nah, agar mudah pengisian data di aplikasi SPSS nanti, maka langkah selanjutnya yaitu kita membuat data view terlebih dahulu di bagian sini. Itu dengan cara membuat 3 tabel, 1, 2, 3, dan diberi nama varietas, pupuk, dan juga nilai datanya ini. Cara mengisi ini, itu kita harus mencari dulu berapa kali kita akan mengisi jumlah varietas ini. Caranya itu jumlah keseluruhan data ada 27. Total keseluruhan data 27 kita bagi dengan 3. 3 itu didapatkan dari jumlah varietasnya. Jadi 27 bagi 3 sama dengan 9. Oke. Artinya adalah 9 ini adalah 9 untuk F1, 9 kali untuk F2, dan 9 kali untuk F3. Jadi kita tulis di sini 1 sampai 9 kali. Nah, kita ubah jadi copy cells biar sama. Begitu juga F2. Buat sebanyak 9 kali. Kurang 1. Tambah jadi ini, tambah jadi 2. Nah, begitu juga seterusnya kita buat F3 9 kali. Itu 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kita sudah mendapatkan data untuk varietas. Selanjutnya data untuk pupuk. Data pupuk ini cara mencarinya yaitu bisa dilihat di sini. Pada N1 terdapat 3 data yaitu 1, 2, 3, N2 juga 3, 3 juga 3. Jadi ada 9 data. Jadi 9 data ini kita bagi dengan 27. Hasilnya adalah 3. Ini kita buat di sini N1 sebanyak 3 kali. N2 juga sebanyak 3 kali. Dan N3 juga sebanyak 3 kali. Kemudian kita ulang lagi untuk varietas 2, N1 3 kali, N2 3 kali, dan N3 3 kali. Ulang lagi sampai F3. Ada yang kurang. Nah, ini kurang. N3 N1 N1. Ya. Makan Pak Lin. 3. Nah, bisa lihat jumlah total datanya udah cukup. Sedangkan untuk data yang di sini kita copy dengan cara seperti ini. Sesuai dengan urutannya N1 F1. Lalu kita pastikan ke sini. Dan N2 F1 copy. Pindahkan ke sini. Begitu juga seterusnya N3 F1.
Terus N1 F2 berlebih. Nah, berikut data review yang akan kita pakai untuk ke aplikasi SPSS nanti. Nah, data ini bisa kita copy sekarang. Lalu nanti akan dipakai di aplikasi SPSS. Setelah selesai mengolah data di Microsoft Excel, langkah selanjutnya itu memindahkan data yang ada di Excel tadi ke aplikasi SPSS. Sebelum memindahkan data ke data view, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu membuat variabel pengamatan apa saja yang telah kita lakukan. Tadi variabel atau faktor penelitian yang kita lakukan yang pertama yaitu pengaruh varietas. Jadi kita tulis di sini varietas. Terus enter. Kemudian kedua yaitu ada pupuk. Kemudian enter. Dan terakhir parameter pengamatannya kita yaitu tinggi tanaman atau tinggi bibit. Dan enter. Di sini jika kita menulis nama atau varietas atau variabel, maka otomatis yang di sini akan secara otomatis akan muncul. Terus bilangan desimal ini bisa kita naikkan atau turunkan tergantung dengan jumlah data kita. Di mana terlihat pada data kita tadi desimalnya itu tidak ada atau 0. Dan di sini terlihat tinggi tanaman underscore bibit. Ini dilakukan kenapa? Karena pada bagian ini, bagian nama ini tidak boleh ada karakter lain atau kayak spasi, karena otomatis akan bermasalah seperti ini. Jadi tidak boleh memakai spasi. Selanjutnya kita akan mengolah values. Klik titik 3 bagian sini untuk value dan labelnya. Di sini bisa kita buat 1 untuk F1, enter, 2 untuk F2, enter, 3 untuk F3. Maksudnya itu jumlah total dari 3 varietas dan 3 jenis varietasnya. Kemudian kita oke. Begitupun dengan pupuk. S1, enter, N1, dan enter, 2, enter, N2, dan enter, 3, enter, N3. Kemudian kita oke. Setelah membuat variable view, kita pindah ke data view. Dan inilah yang terjadi. Maka otomatis akan terdapat nama di atas bagian ini pada tabel secara otomatis. Selanjutnya yaitu kita akan memasukkan data di sini sesuai yang ada di Excel tadi. Dimana pada Excel tadi di sini terdapat F1 sampai 9 kali. Namun pada data view ini
Kita tidak boleh menggunakan huruf, hanya boleh menggunakan data, menggunakan angka. Tidak boleh. Maka hanya boleh menggunakan angka 1. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Sebanyak 9 kali, kemudian 2, 2, 2, 2. Sebanyak 9 kali, kemudian F3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, dan 3 sebanyak 9 kali. Kemudian untuk pupuk tadi ada N1, karena tidak boleh menggunakan huruf, jadi hanya 1, 1, 1, kemudian 2, 2, 2, kemudian 3, 3, kemudian 1 lagi, 1, 1, kemudian 2, N2, N2, N3, N3, N3 pada varietas 2, kemudian N1 pada varietas 3, N1, N1, N2, 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 N3, N3, N3. Selanjutnya, untuk tinggi tanaman tadi, kita bisa kopikan dari data Excel yang telah kita copy tadi. Itu pada bagian tinggi tanaman ini, saya merekam menggunakan HP karena tadi merekam menggunakan laptop, layarnya tidak terekam, jadi saya putuskan untuk mengganti merekam menggunakan handphone dan akan saya edit nanti untuk menggabungkannya. Dan untuk tinggi tanaman ini, datanya bisa kita ambil dari Microsoft Excel tadi yang pada data view-nya. Itu kita copy dan kita bisa pastikan ke sini. Salah, harus mulai dari nomor pertama. Nah, terlihat di belakang angkanya, di belakang angka datanya terdapat dua bilangan desimal. Cara menghilangkannya yaitu ke variabel view, tinggi bibit, yang desimalnya kita buat jadi 0. Kemudian kita pindah ke data view. Nah, secara otomatis bilangan desimal tadi akan hilang. Selanjutnya, kita lanjut untuk melakukan uji lanjut atau uji Duncan. Caranya itu ke analyze, terus general linear model, terus univariate. Nah, di sini independent variable atau pengamatan kita itu tinggi bibit, tinggi tanaman, jadi kita pindahkan ke sini. Sedangkan untuk varietas dan pupuk kita pindahkan ke bawahnya, yaitu faktor perlakuan, varietas dan pupuk. Setelah itu kita pindah ke model. Nah, di model ini kita pilih yang build terms. Kita pindahkan varietas dan juga pupuk. Karena ini menggunakan rancangan acak lengkap 2 faktorial, maka varietas dan pupuk ini harus kita kombinasikan. Caranya itu kontrol terus pupuk terus pindahkan. Setelah itu tanda centang yang di sini kita hilangkan, kemudian continue. Setelah itu ke ini nggak perlu, ke plot juga nggak perlu, langsung ke post. Nah, di sini kita akan menentukan uji lanjut apa yang kita pakai. Sebelum itu kita pindahkan terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat berbagai banyak uji lanjut seperti Tuki SB, dan kita akan menggunakan uji lanjut Duncan. Terus continue.
Setelah itu ke immin. Ini kita pindahkan varietas pupuk dan kombinasi pupuk dan varietas. Itu kita continue. Terus di option ini kita centang deskriptif, dan di sini terlihat udah otomatis taraf 5%. Setelah continue, jika sudah kita oke saja, maka hasilnya otomatis akan keluar di bagian kedua pada aplikasi SPSS. Nah, di sini terlihat berbagai macam tabel data hasil pengolahan yang telah kita lakukan terhadap varietas, perlakuan pupuk, maupun kombinasi. Terlihat tabel dan kennya juga tinggi terhadap pengaruh tinggi tanaman. Namun di balik itu semua ada satu tabel yang menjadi perhatian, di mana terlihat pada pengaruh faktor varietas nilai signifikannya yaitu 0,002 0,0022, dimana artinya tarafnya itu kecil dari 5%. Artinya pengaruh varietas berpengaruh terhadap tinggi tanaman, dan juga perlakuan pupuk di bawah 0,001. Artinya pengaruh pupuk juga berpengaruh terhadap tinggi tanaman, dan juga kombinasi varietas dan perlakuan pupuk sama nilainya yaitu di bawah 0,001. Artinya pengaruh perlakuan kombinasi varietas dan perlakuan pupuk juga berpengaruh terhadap tinggi tanaman. Nah, di sini bisa kita lihat perlakuan pupuk dan kombinasi nilainya sama-sama di bawah 0,001. Jadi kita tidak perlu mencari perlakuan mana yang lebih nyata pengaruhnya terhadap tinggi tanaman. Nah, tabel ini juga bisa kita kopikan ke bagian Microsoft Excel. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang dalam penyampaian saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.